Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari program studi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungannya sebesar-besarnya. Adapun beberapa karakteristik sistem ekonomi pasar bebas. 1. Semua sumber produk menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Timbul persaingan dalam masyarakat. 4. Motif ekonomi tidak mencari keuntungan. 5. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. 2. Sistem ekonomi sosialis atau perencanaan terpusat, di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan pendidikan bisnis, laba dan alokasi SDA untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Adapun beberapa ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. 1. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi campuran juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 2. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan penetapan kebijaksanaan di bidang ekonomi. 3. Swasta diberi kebebasan dalam bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. 4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerintah pendapatan. 4. Sistem ekonomi Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kekurangannya hak individu diakui. 2. Penetapan harga dalam perekonomian lebih dikendali. 3. Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat. 4. Adanya kebebasan berusaha. 5. Kestabilan ekonomi terjamin. 6. Pemerintah memperhatikan usaha sektor menengah dan kecil. Kekurangannya yaitu: 1. Beban pemerintah lebih berat daripada swasta. 2. Pihak swasta kurang maksimal keuntungannya. 5. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang didasarkan kepada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Dan adapun tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahan. Sistem ekonomi Islam itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu: 1. Menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. 2. Pemerintah tidak memiliki kendali penuh dalam bidang ekonomi. 3. Tidak ada tumpukan kekayaan yang berlebihan. 4. Mekanisme pasar diawasi dengan luas dan ketat. 5. Setiap tindakan didasarkan dengan naik untuk kebaikan. Adapun kekurangannya yaitu: 1. Lambatnya perekonomian literatur ekonomi Islam. 2. Praktek ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. 3. Pengetahuan